Maluku merupakan wilayah yang terdiri dari ribuan pulau sehingga dikenal dengan Provinsi Seribu Pulau. Maluku memang diberkati dengan kekayaan alam yang berlimpah. Pala dan cengkih adalah rempah-rempah yang telah mengubah wajah dunia karena keharuman dan kegunaannya yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia. Budayanya seperti sasi, pela, dan gandong juga telah menjadi budaya yang memiliki nilai-nilai budi luhur dalam menjaga hubungan manusia dengan alam serta manusia dengan sesamanya di Maluku. Kondisi geografisnya menunjukkan bahwa wilayah Maluku terdiri dari ribuan pulau, mulai dari pulau yang paling besar sampai pulau yang tak berpenghuni masih bisa dijumpai di Maluku. Salah satu pulau terbesarnya yaitu Pulau Seram. Jika menyebutkan Pulau Seram, banyak hal menarik yang bisa kita temui di pulau ini. Mulai dari hasil alamnya yang sangat kaya, sampai manusianya yang penuh dengan adat dan budaya. Jika ingin mengunjungi Pulau Seram, kita bisa menggunakan kapal cepat maupun feri di Pulau Ambon sekitar 2 jam perjalanan. Nusa Ina atau Pulau Ibu adalah sebutan masyarakat Maluku untuk Pulau Seram. Bagi orang-orang Maluku, mereka percaya bahwa pulau ini telah memberi kehidupan bagi seluruh pulau-pulau di Maluku. Dari Pulau Seram ini, seluruh suku bangsa dan peradabannya lahir dan berkembang, serta menyebar memenuhi setiap pulau. Dalam legenda dan cerita rakyat yang hidup di tengah masyarakat, setiap orang Maluku memiliki nenek moyang dari suku Alifuru, suku pertama yang mendiami Pulau Seram. Mereka mendiami wilayah yang bernama Nunusaku di pusat Pulau Seram. Nunusaku adalah pusat Pulau Seram, di mana hampir semua penduduk dari seluruh Pulau Seram itu dulunya itu berasal dari Nunusaku. Nah, ketika zaman Nunusaku dipimpin oleh Kapitan Elake, terjadi perpecahan karena waktu itu para pemuda memperebutkan Putri Rapia Hainuwele atau dikenal dengan Putri Kelapa itu. Dia adalah putri tunggal dari Kapitan Elake, diperebutkan, tetapi karena ada yang tidak mendapatkan Putri Hainuwele itu, mereka cemburu. Kemudian malam ketika maru-maru atau maku-maku itu dilakukan, maka terjadilah pembunuhan terhadap Putri Rapia Hainuwele. Kemudian akibat pembunuhan itu pecahlah Nunusaku itu. Jadi pecahlah perang di Nunusaku. Mereka turun itu lewat 3 batang air. Jadi 3 batang air itu batang air Tala, Eti, dan Sapalewa. Jadi masing-masing itu mereka turun dengan sesuai jalur yang akan dihuninya. Pulau Seram itu seperti terbagi 2, ada yang patah siwa, ada yang patah lima. Jadi yang patah siwa itu mereka yang turun dengan rumpun bambu yang ada 9 mata bambu. Kemudian kalau yang patah lima itu mereka yang turun dengan rumpun bambu yang ada 5 mata bambu. Masing-masing mencari tempatnya di pantai, di daerah pantai. Di balik sejarah besar yang akhirnya membentuk negeri-negeri di Maluku, ternyata ada sebuah tarian yang menyertainya. Tarian tersebut adalah tarian maku-maku. Apa sebenarnya tarian maku-maku itu? Apakah masih ada sampai sekarang? Tari maku-maku itu sebenarnya itu tarian yang sudah ada sejak zaman Nunusaku.
sebelum sejarah Kapitan Elake dan Putri Hanyuweli itu sudah ada sejak dulu lagi sebelum mereka. Jadi Maku-Maku itu mungkin lebih terkenalnya karena sejarah Putri Hanyuweli itu. Jadi dia lebih terkenal, tapi sudah ada sejak dulu. Karena itu tari yang melambangkan persaudaraan dan persekutuan. Maku-Maku itu sebenarnya itu sebutannya itu maru-maru. Biasanya orang Wemale menyebutkannya maru-maru. Kita di sini karena sudah terpengaruh bahasa pantai, jadi kita menyebutnya dengan sebutan maku-maku. Itu artinya pelan-pelan, tidak boleh terburu-buru. Jadi istilahnya kalau orang tua-tua bilang kalau bersama-sama orang saling bersatu, saling bergandengan tangan sama-sama, kemudian untuk melakukan segala sesuatu itu tidak susah karena bersama-sama. Kemudian melakukannya itu tidak boleh terburu-buru, karena dengan terburu-buru pasti ada hal-hal yang salah. Kalau kita melakukannya dengan pikiran yang tenang, dengan aman, ya itulah segala sesuatu bisa kita lewati. Maku-maku itu sebenarnya ada 3 jenis maku-maku atau maru-maru ini. Yang pertama itu adalah orang Amahi menyebutnya itu maku-maku biasa. Itu maku-maku yang biasanya hanya untuk hal-hal gembira seperti pelantikan raja. Kalau sesudah pelantikan raja, malamnya itu orang maku-maku atau maru-maru. Kemudian ada maku-maku yang satu lagi itu kalau maku-maku mainuru. Biasa orang menyebutnya mainuru. Itu gerakannya agak sedikit lebih lambat daripada gerakan maku-maku biasa yang memang bisa dipentaskan saja, tidak ada masalah kalau maku mainuru. Tapi kalau maku yang satu lagi adalah yang ketiga itu maku-maku kahua. Maku-maku kahua itu biasanya orang melakukannya ketika selesai orang berperang, seperti begitu. Nyanyiannya itu atau kapata, biasanya disebut kapata. Itu biasanya orang menyanyikannya itu karena itu mengisahkan tentang sejarah ketika orang berada di Nusaku. Kemudian sejarah ketika orang turun dari Nusaku ketika perpecahan itu terjadi. Kemudian mengisahkan juga tentang kehidupan mereka di pantai. Kalau maku-maku seperti maku-maku kahua, itu juga ada bahasa-bahasa tertentu atau kapata-kapata tertentu yang memang tidak boleh dinyanyikan di maku-maku biasa, karena itu istilahnya sakral ya. Nyanyian ini sebenarnya sudah terkenal juga, jadi bukan sebatas ini. Orang siapa saja bisa belajar tentang nyanyian atau kapata maku-maku ini. Tapi yang paling tahu benar itu ada tua-tua adat tertentu yang punya keahlian di situ, karena menyanyikan kapata maku-maku biasa itu beda dengan maku-maku mainuru, beda juga dengan maku-maku kahua. Itu beda, karena maku-maku biasa itu ya lebih cepat, maku-maku mainuru dan maku-maku kahua itu agak sedikit lambat. Nada-nadanya, notasinya pasti berbeda, ya seperti itu. Pakaian maku yang paling umum itu baju cele seperti ini biasanya. Kemudian kalau orang laki-laki ya boleh menggunakan celana, biasanya kita sebut dengan celana malarikano. Itu celana khusus yang dibuat khusus untuk orang laki-laki. Sedangkan orang perempuan itu biasanya mereka pakai baju cele, tapi di bawahnya itu ada ketong sebut kain salele, jadi kain yang diikat ya. Kemudian orang laki-laki juga biasanya memakai ini, kalau di orang Amaya menyebutnya itu ikaporo, jadi bisa diikat begini biasanya atau dibentangkan seperti ini, nah, kemudian diikat di depan begini, nah, seperti itu. Kalau yang orang di depan sekali atau orang yang lebih tahu atau tua adat istilahnya, atau biasa disebut juga kapitan, biasanya di depan
itu biasanya dia bisa menggunakan istilahnya lengso adat begitu di leher, bisa kain merah, ada juga bisa di kepala, biasanya seperti itu. Itu semuanya melambangkan keberanian semuanya. Orang Maku-Maku itu tidak pernah ada yang mundur. Jadi istilahnya kalau tarian kebersamaan atau persekutuan itu harus tetap maju, tidak boleh mundur. Memang ada gerakan mundur, tapi mundurnya ke samping itu agak maju. Kalau bergandengan tangan itu kan melambangkan persekutuan ya. Ya. Kalau gerakan menginjak kaki ya karena orang punya kegembiraan, punya rasa senang dengan persekutuan, itu ya orang seperti itu. Karena tarian itu sudah memang menunjukkan hal seperti itu. Untuk peserta Maku-Maku itu, ya kalau Maku-Maku biasa, itu biasa siapa saja bisa datang. Tapi biasanya Maku-Maku itu harus ada orang yang memimpin di depan. Jadi ada satu orang tua yang benar-benar tahu gerakannya, dia yang memimpin gerakan itu, baru yang lainnya mengikuti. Peserta kalau Maku-Maku biasa itu, kalau di Amhe itu kalau biasa dilaksanakan itu sangat banyak orang. Bahkan bisa sampai 2 atau 3 lingkaran, karena biasanya Maku itu selalu berbentuk lingkaran. Biasanya jadi kalau satu lingkaran itu sudah penuh, ditambah lagi satu lingkaran, kalau sudah penuh lagi tambah satu lingkaran. Itu mengelilingi Baileu. Lalu kemudian tidak ada batasan usia kalau untuk Maku-Maku biasa. Sama juga dengan Maku-Maku Mainuru, tidak ada batasan usia. Tapi kalau untuk Maku-Maku Kahua itu ya khusus untuk orang yang baru pulang perang. Ya, biasanya kalau orang sudah selesai perang, dia harus diadakan Maku Mainuru untuk memulangkan roh orang tua-tua. Jadi khusus orang yang pulang perang dengan orang yang cakalele yang menerima mereka. Itu biasanya seperti itu. Awalnya itu sekitar umur 11 tahun sudah mulai ikut dalam tari Maku-Maku. Jadi waktu ada acara negeri, acara kebesaran negeri, ada Maku-Maku mulai ikut. Pertama itu diajarkan lompat-lompat ikut, lalu diajarkan oleh orang tua, diajarkan oleh kakak-kakak dorang untuk menari tarian Maku-Maku. Yang menjadi motivasi untuk terlibat dalam tari Maku-Maku itu ingin belajar sebenarnya tari Maku-Maku ini bagaimana. Yang berikut motivasinya supaya ke depan kita sebagai anak-anak muda juga dapat melestarikan tari Maku-Maku yang adalah warisan budaya daripada leluhur di negeri ini. Ya pasti setiap dalam melestarikan budaya itu pasti ada kendala. Kendala kita yang paling utama itu yang pemahaman bahasanya. Ya. Jadi sebagai generasi muda itu kan kita berharap mereka punya inisiatif tersendiri untuk mau belajar, jangan sibuk dengan teknologi terlalu sibuk dengan teknologi, akhirnya mereka lupa bahwa jati diri mereka sebenarnya adalah adat istiadat mereka sendiri. Tari Maku-Maku ini harus dilestarikan, harus dikembangkan lagi untuk generasi-generasi berikutnya, atau mungkin untuk siapa saja, mungkin untuk Indonesia, agar mereka tahu bahwa ini budaya kita, ini kebanggaan kita sebagai anak adat, sebagai anak negeri. Ini adalah warisan daripada leluhur kita yang ditinggalkan untuk kita, dan memang sudah jadi kewajiban kita untuk melestarikan tarian Maku-Maku ini, agar ke depan tarian Maku-Maku ini lebih dikenal oleh banyak orang dan di kalangan yang lebih luas.
tari maku-maku ini masih tetap ada. Jadi tidak kenal batas seperti itu maku-maku. Jadi untuk pelestariannya kita memang berupaya untuk mencari waktu-waktu tertentu, istilahnya kita cari semacam momen-momen tertentu yang nanti kita buat supaya mungkin kedepannya itu maku-maku ini bisa lebih dikenal lagi di daerah, baik secara nasional, regional maupun internasional itu bisa dikenal. Menjadi sebuah bangsa yang besar, yang maju dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak berarti kita harus meninggalkan identitas dan jati diri kita sebagai bangsa yang berbudaya. Sebagai bangsa superpower di bidang kebudayaan, sudah sepatutnya kita memberi ruang yang besar untuk menjaga, merawat, dan melestarikan budaya bangsa untuk anak cucu kita. Menjaga nilai-nilai luhur yang dilahirkan dari hikmat kebijaksanaan para leluhur dalam menyembah Yang Maha Kuasa dan hidup selaras dengan alam Nusantara. Tarian maku-maku lahir dan hidup dalam setiap sanubari dan hembusan nafas anak-anak suku Alifuru. Menjaga dan melestarikannya menjadi sebuah kewajiban mutlak bagi setiap generasi. Harapannya itu anak-anak muda sekarang lebih mengenal diri mereka, untuk mengenal identitas mereka sebagai anak-anak adat yang harus tetap mau belajar untuk melestarikan budaya-budaya mereka dengan terus melakukan hal-hal yang terbaik untuk pelestarian budaya maku-maku sendiri. Saya kira begitu. Saya sebagai anak negeri Runu sama Tita Mahei, Rumpun Patasiwa, saya mengajak kita semua selaku anak cucu Nunusaku, Patasiwa maupun Patalima, mari sama-sama kita bergandeng tangan dalam satu persekutuan, dalam satu lingkaran maku-maku untuk melestarikan budaya tari maku-maku yang merupakan kebanggaan kita selaku anak negeri, selaku anak adat yang ada di Maluku yang sama-sama katong cinta ini. Mari katong sama-sama melestarikan tarian maku-maku ini. Nilai-nilai luhur tari maku-maku sebagai perwujudan dari kebahagiaan dalam kebersamaan generasi muda, saling merangkul, pergandengan tangan untuk selalu maju pantang mundur, merupakan perwujudan semangat anak negeri demi kemajuan bangsa Indonesia. Karena di pundak generasi muda, harapan bangsa ini dititipkan. Mai Pamahanunusa, mari membangun bangsa.